Halo teman-teman, rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Ya, selamat datang di acara Sapa Karir BCA. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin baru bergabung atau baru join, Sapa Karir BCA ini adalah acara rutin nih yang diadakan oleh Karir BCA untuk membahas dan sharing seputar knowledge, rekrutmen, atau karir yang ada di BCA. Nah, Sapa Karir sendiri ini kependekan dari sharing asik dan pintar setiap Kamis minggu terakhir. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung tuh kalau misalnya butuh informasi atau knowledge terkait rekrutmen atau terkait karir BCA, kunjungi aja Sapa Karir BCA setiap Kamis minggu terakhir setiap bulannya. Nah, untuk update jadwal lalu pendaftarannya sendiri, teman-teman bisa akses di website resmi Karir BCA, yaitu karir.bca.co.id. Di situ ada tab info dan artikel. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin info terupdate soal karir dan Sapa Karir BCA. Oke, nah sebelum kita memulai sharing hari ini nih, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Nah, halo teman-teman semuanya, nama saya Yedija, biasa dipanggil DJ, dari Divisi Human Capital Management, khususnya di unit Employee Experience. Dan seperti yang teman-teman juga sudah ketahui, hari ini kita mau sharing nih tentang Get to Know Inside BCA. Kita mau sharing tentang apa aja sih yang ada di dalam BCA, bagaimana karirnya, bagaimana kehidupan di BCA. Nah, tentunya sharing ini di sini saya nggak sendirian, ditemani oleh Kak Atik Idaningsi atau biasa dipanggil Kak Atik. Halo Kak Atik. Halo DJ. Iya. Oke teman-teman semua, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja kali ya sharingnya Kak ya. Iya. Ya. Oke, Kak Atik sebagai Vice President di BCA nih untuk yang bagian Human Capital. Nah, boleh nggak sih Kak Atik diceritain sedikit gimana sih dulu awalnya masuk BCA, terus latar belakangnya jurusan apa, dan lewat jalur apa ya Kak masuk ke BCA-nya? Oke. Thank you DJ. Pagi semua teman-teman. Tadi udah diperkenalkan sedikit nama saya Atik, gitu ya. Kebetulan aku join di BCA itu di tahun 2007, jadi aku lulus kuliah. Jurusan kuliah aku psikologi, tadi kan DJ nanya ya. Betul. Jadi aku kuliahnya di jurusan psikologi, keluar kuliah, terus aku sempat kerja dulu di tempat lain, terus di tahun 2007 aku bergabung di BCA. Nah, waktu itu jalurnya aku ikut jalur manajemen program MDP, Management Development Program pada waktu itu, gitu ya. Lalu di program MDP itu aku dapat opportunity buat belajar banyak hal sebenarnya sangat berbeda dengan pelajaran yang aku dapatkan di bangku kuliah. Jadi aku benar-benar belajar mengenai bagaimana sih bisnis di perbankan, baik di sisi operasional, di sisi kredit gitu. Dan itu benar-benar mempersiapkan saya untuk berkarir sebagai pekerja di industri perbankan. Saya ingat banget pada waktu lulus itu, saya tuh benar-benar kayak berasa siap banget untuk ditempatkan di mana aja yang dibutuhkan oleh BCA. Dan luar biasanya dari perjalanan itu juga membangun apa-apa hal yang dibutuhkan saya ketika saya bekerja even bukan di dunia yang berelasi langsung dengan nasabah. Karena saat ini saya, seperti yang tadi Gigi sempat sampaikan, saya itu sekarang ini bekerja di Human Capital Management, jadi satu tim dengan DJ, dan secara khusus saya menangani business partner. Oke. Nah, teman-teman, dari tadi sekilas cerita Kak Atik aja, di sini kita bisa lihat ya bahwa di perbankan ini, di BCA ini kita terbuka ya Kak Atik dari berbagai jurusan. Karena di sini tenang aja teman-teman, kita selalu akan dikembangkan dan dibekali dengan ilmu-ilmu ya supaya kita siap dan mendapat wawasan yang komprehensif terkait dengan perbankan. Betul sekali Diki. Dan kalaupun misalnya kita tidak masuk melalui jalur program pun tidak perlu khawatir. Karena pada saat teman-teman bergabung di BCA, sebenarnya teman-teman itu pasti akan mendapatkan pendampingan juga dari pekerja yang sudah ada sebelumnya di internal unit kerja tersebut. Itu yang tadi kita sebut dengan program budding. Oke, yang ada di video awal tadi ya. Betul. Jadi ketika orang bekerja pertama kali, pasti kan layaknya orang baru selesai lulus kuliah, kadang-kadang kita mengalami kebingungan nih, gimana sih dunia kerja, seperti apa sih, mungkin ada kekhawatiran gitu. Nah, dengan Badi ini akan membantu sekali dalam proses adaptasi kita, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana, sampai dengan pengenalan, baik dari si pekerjaan, teman kerja, atasan di unit kerja, itu pasti akan sangat terbantu. Dan itu akan membuat sejak awal orang tuh merasa diterima di organisasi kita. Ya, betul banget teman-teman. Jadi selain memang kita terbuka dari program-program,
yang masuk lewat jalur langsung pun staff kita tenang aja teman-teman, saat begitu masuk kita nggak akan dibiarin sendirian, kita punya buddy yang siap membantu teman-teman semua. Teman-teman mau nanya terkait pekerjaan atau terkait budaya yang ada di kita, itu buddy akan siap untuk menjawab seperti itu ya teman-teman, dan akan siap mendampingi kita sampai kita benar-benar ready dan seterusnya bisa bekerja di BCA. Seperti itu. Nah, lalu Kak Atik mau tahu sedikit dong, kira-kira kalau Kak Atik itu handle human capital management-nya khusus di bidang apa ya? Dengar-dengar ada yang namanya talent management ya? Betul. Jadi secara khusus saya menangani bisnis partner, sambilan, gitu ya, dan juga saya membantu di tim talent management. Jadi kita percaya bahwa manusia atau orang yang bekerja di desa itu adalah aset yang artinya kita harus kembangkan, yang kita harus pikirkan apa yang mereka perlukan untuk mereka benar-benar bisa berkarya dengan baik di BCA. Dan fungsi-fungsi di tim kami itu adalah untuk mensupport ke area itu. Jadi kita pikirkan sejak awal pada saat orang itu bergabung, kita pikirkan apa sih hal yang baik buat mereka. Dan terutama pada saat dia sudah bergabung dan berkarya di BCA, kita juga pikirkan kira-kira orang ini perlu di-develop apa sih supaya dia itu bisa bekerja dengan lebih optimal lagi di BCA. Jadi artinya kita mengajak bukan saja di timnya Human Capital Management, tapi juga kepada para manajer yang ada di unit kerja untuk sangat care terhadap anak-anak dan melakukan proses development yang tepat sehingga anak-anak ini bisa merasa nyaman bekerja di BCA dan merasa mereka juga ada sesuatu yang berbeda setiap tahunnya dari diri mereka sendiri sehingga mereka kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik buat unit kerja ataupun kita bicara mengenai untuk BCA. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Benar teman-teman. Jadi seperti yang tadi Kak Atik sudah cerita ya, di kita pun bahkan ada unit talent management yang ada di human capital sendiri, di mana setiap karyawan, setiap pekerja itu benar-benar diperhatikan ya. Kak Atik mulai dari pengembangannya, lalu kebutuhan dia seperti apa, sehingga masing-masing dari teman-teman itu diperhatikan secara spesifik. Mungkin ada yang kelebihannya B atau kekurangannya di A, itu nanti teman-teman akan dikembangkan. Dan seperti yang tadi Kak Atik bilang, kita pun bekerja sama juga dengan manajer lainnya. Jadi bukan hanya semata-mata di human capital saja, tapi seluruh manajer yang ada di BCA juga sudah memiliki sense atau value itu ya, Kak Atik, untuk bisa mengembangkan segenap pekerjaannya. Seperti itu. Nah, lalu nih Kak Atik, beralih topik lagi. Kan kalau mungkin dari teman-teman di luar melihat BCA, ini kan sebagai perbankan ya, perusahaan yang sudah besar dan juga bahkan sudah usianya juga sudah cukup lama juga. Bahkan di tahun ini kita udah usia ke 65 tahun nih, Kak Atik, betul kan? Nah, itu tuh mungkin teman-teman bertanya kalau perusahaan besar seperti ini mungkin di dalamnya sudah banyak karyawan, terus juga sudah ada leader-leader. Nah, itu masih ada nggak sih Kak kesempatan untuk berkembang gitu untuk anak-anak generasi baru? Oke. Saya pikir ini sesuatu yang sangat umum ya, ditanyakan apa sih yang membuat kita perlu masuk gitu ya ke BCA gitu ya. Nah mungkin yang saya perlu sampaikan di sini adalah BCA itu benar memang merupakan perusahaan yang sudah berdiri cukup lama gitu ya. Tapi BCA ini adalah perusahaan yang beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di luar sana itu seperti apa. Dan ini yang membuat BCA menurut saya menjadi salah satu organisasi yang bertahan. Kita melihat di masa pandemi kemarin gitu ya, bagaimana BCA itu tetap bisa menunjukkan performanya gitu ya, baik di kancah lokal gitu maupun internasional gitu ya. Dan secara khusus kita juga menyambut beberapa award di area HR terkait dengan bagaimana kita perform as a company juga gitu ya. Belum juga kita bilang dari sisi finansial atau kinerja finansial BCA. Dan apa yang BCA lakukan untuk kita mencapai ke titik itu gitu ya. Nah ini akan reflect dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi BCA saat ini menjawab kebutuhan nasabah yang berkembang, makin variatif gitu ya. Kita juga terus mengembangkan diri kita dan kita bertransformasi gitu ya. Jadi kita bergerak untuk bisa menjawab secara terus-menerus konsisten menjawab apa yang menjadi kebutuhan nasabah. Nah itu menjadikan banyak sekali ruang sebenarnya untuk para anak muda gitu ya yang terutama yang bergabung tentunya di Sapa Karir pada hari ini untuk bergabung dengan BCA karena kita justru butuh masukan-masukan aspirasi dari teman-teman untuk sama-sama membangun BCA
dan yang ujungnya akhirnya adalah kita membangun Indonesia. Wah, luar biasa, Kak. Nah, benar banget nih teman-teman. Justru karena BCA ini juga merupakan salah satu perusahaan yang besar, disitulah kita terus diminta untuk selalu berkembang. Nah, bagaimana caranya kita berkembang? Itu adalah justru dari generasi-generasi baru, kita butuh masukan-masukan ya, Kak Atik ya. Dan di situ juga teman-teman selain bisa memberikan aspirasi dan ide-idenya, kita juga mengembangkan teman-teman sekalian gitu. Jadi sangat besar kesempatan berkarir di BCA ini ya. Seperti itu ya. Betul. Jadi memang kita selalu buka ruang ya sebenarnya di internal kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran, terus kita kembangkan pemikiran-pemikiran itu menjadi sesuatu yang memang bisa berdampak juga terhadap kinerjanya BCA dan kinerja BCA terhadap Indonesia. Oke, betul. Nah, lalu nih Kak Atik, hal kedua selain mungkin dilihat BCA ini sebagai perusahaan yang sudah lama gitu ya. Nah, satu lagi mungkin kan notabene teman-teman kalau misalnya lihat BCA itu adalah layanan perbankan gitu ya, seperti yang teman-teman bisa lihat mungkin di cabang-cabang, frontliner. Nah, tapi Kak Atik sebenarnya di dalam BCA itu sendiri ada apa aja sih? Kan BCA itu kan besar ya Kak Atik ya, pastinya banyak, nggak cuma yang ada di bagian cabang yang teman-teman lihat. Ya. Gitu. Kalau itu terjadi kita harus bersyukur, berarti artinya banyak dari teman-teman ini yang nasabah BCA gitu ya. Justru itu yang mencerminkan kita. Betul. Artinya teman-teman sebagai nasabah BCA mungkin lebih sering memang interaksinya adalah dengan teman-teman yang ada di cabang, gitu ya, mungkin dengan teman-teman yang ada di wilayah juga gitu ya. Tapi benar seperti yang tadi DJ bilang bahwa sebenarnya BCA itu as a company tidak hanya terdiri dari teman-teman yang ada di cabang, tapi juga ada teman-teman yang bekerja di unit kantor pusat gitu ya, yang secara umum pekerjaannya mereka mungkin lebih membuat strategi untuk mensupport sebenarnya beberapa kegiatan yang ada di cabang. Tapi dua-duanya sama-sama menarik gitu ya, karena artinya di cabang pun kita punya opportunity untuk ketemu dengan nasabah gitu ya, kita bagaimana secara langsung kita bisa menerapkan sebenarnya apa sih yang direncanakan oleh BCA gitu ya, sehingga benar-benar itu benar-benar dirasakan ya apa yang kita buat itu untuk nasabah, bagaimana mendeliver ini kepada nasabah. Nah, kalau di kantor pusat sendiri memang fungsi-fungsi kerjanya akan lebih strategik dan bisa jadi tidak langsung berhubungan dengan nasabah. Jadi artinya secara opportunity sangat luas sebenarnya baik di kantor pusat maupun yang ada di cabang. Betul. Nah, terus kalau misalnya dilihat kan tadi fungsi-fungsinya banyak nih, Kak Atik, kira-kira yang menjadi fungsi yang saat ini benar-benar dibutuhkan BCA itu ada apa aja sih? Oke. Kalau fungsi ada di BCA, saya pikir banyak sekali ya. Iya, kita bahkan saat ini kita udah buka lebih dari 20 plus lowongan gitu ya. Tapi kalau kita bicara, tadi saya cerita mengenai perkembangan BCA, bagaimana BCA bertransformasi, hal yang sangat penting itu adalah kita percaya bahwa yang namanya satu organisasi itu tidak bisa melepaskan diri untuk berelasi gitu ya dengan nasabah gitu ya, dengan orang-orang yang membutuhkan solusi layanan perbankan. Jadi BCA itu percaya bahwa relationship itu menjadi salah satu kunci sebenarnya bagaimana organisasi kita itu bisa berkembang. Bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang harus dengan human lah ya. Human touch-nya harus ada. Jadi fungsi relationship itu menjadi salah satu hal yang kita pasti di BCA mencari gitu ya. Dan ketika kita bicara relationship di sini, bayangkan bagaimana fungsi-fungsi relationship ini adalah fungsi-fungsi yang bukan cuma menggali apa kebutuhan dari nasabah, tapi kita harus memikirkan apa sih solusi yang tepat buat nasabah dan bagaimana itu kemudian bentuk-bentuk kepedulian itu bisa membuat nasabah kita secara bisnis, secara kehidupan menjadi lebih baik. Saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, bagaimana kita itu punya satu mindset ingin membuat orang lain itu menjadi berkembang juga gitu ya, itu dari sisi relationship. Nah, sisi lainnya ketika kita bertransformasi memang kita tidak bisa pungkiri fungsi-fungsi yang strategik terkait dengan teknologi, orang-orang yang bergerak di area information technology itu juga menjadi salah satu pendukungnya betul ya. Jadi artinya kita juga mencari orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran di area itu yang untuk bergabung dengan BCA. Ya teman-teman, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengar tentang relationship ya, Kak Atik itu tuh bukan sekedar hanya yang tadi seperti dibilang menggali kebutuhan nasabah atau mencari solusi, tapi
dari segi human-nya pun kita bisa ngerasain value tersendiri Yeah. gitu ya Kak Atik ya, bahwa kita tuh bisa bermanfaat, kita juga bisa menolong orang lain untuk semakin berkembang seperti itu. Dan di sisi lain juga untuk mendukung supaya layanan kita atau hubungan kita dengan stakeholder itu juga terus berjalan mengikuti perkembangan zaman, kita juga tentunya disupport oleh bagian dari IT related atau Iya. teknologi related. Nah, disitulah kita juga sangat membuka peluang ya buat teman-teman yang sekalian di sini seperti itu ya. Bergabungnya dengan kita. Betul. Nah, terus nih Kak Atik tadi kan seperti yang bilang selain ada program-program dan seperti di bidang relation atau di bidang IT. Nah, dari Kak Atik sendiri kan waktu itu joinnya lewat program MGP ya, trainee ya. Boleh nggak diceritain sedikit nih? Ya, betul. Sekarang juga kita lagi buka ya sebenarnya manajemen development program gitu ya, dan itu kita juga lagi cari banyak banget. Jadi kalau di program MVP ini merupakan salah satu program yang sangat komprehensif buat orang untuk mengenal perbankan. Jadi kalau tadi kita cerita mungkin selama ini tahu perbankan itu kok kayaknya jangan-jangan harus background ekonomi ya, gitu ya, atau backgroundnya harus tadi karena kita cari IT ya. Jangan khawatir gitu ya, karena dari background apapun sebenarnya itu sangat bisa untuk bergabung dan tidak perlu khawatir juga bahwa dari sisi knowledge kita akan isi. Nah, salah satunya melalui program management development program ini gitu. Di dalam program ini selama 1 tahun nanti teman-teman akan belajar baik dari sisi operasional maupun dari sisi relationship. Nah, untuk yang operasional sendiri teman-teman akan ditarik untuk berpikir lebih komprehensif gitu ya, bagaimana mengelola secara operasional, membuat improvement di area operasional gitu. Dan di area relationship tadi bukan cuma diisi dari sisi produk, bukan cuma diisi bagaimana kita berjualan, menggali kebutuhan, tapi kita juga pastikan secara thinking prosesnya untuk kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik supaya kita bisa membuat nasabah kita itu juga berkembang. Gitu. Dan selain itu tentunya ada beberapa proses kita juga akan belajar bagaimana untuk kita kemudian mendevelop satu program produk tertentu gitu ya. Tapi secara besaran kita selama 1 tahun itu benar-benar belajar mengenai perbankan supaya kita siap untuk masuk ke dunia perbankan. Gitu. Ya, luar biasa ya, Katik ya. Jadi saya ulang lagi nih teman-teman nih, bahwa kalau masuk di BCA itu tenang aja, jurusan itu kita terbuka buat jurusan apa aja ya, Katik ya. Karena di BCA sendiri itu juga punya semangat untuk terus berkembang. Jadi nggak masalah tuh teman-teman mungkin background-nya jurusan apa, tapi di BCA ini kita membuka kesempatan untuk belajar, khususnya di dunia perbankan. Dan tentu saja tadi seperti yang Atik bilang, ilmu yang kita dapat itu komprehensif teman-teman. Jadi nggak cuma di satu sisi aja, kita bisa belajar banyak banget untuk proses pengembangan diri kita, gitu ya. Dan bukan cuma program MVP, sebenarnya kita juga punya program-program lain loh, seperti UMP yang terkait dengan wealth management, gitu ya. Jadi artinya kalau teman-teman punya mungkin punya passion terkait dengan wealth, gitu ya, terkait dengan pengelolaan aset, itu juga kita juga punya program di area itu. Jadi masuk aja ke karir kita, di situ juga kita ada menjelaskan secara mungkin lebih sederhana terkait dengan apa sih lowongan-lowongan yang lagi dibuka di BCA. Betul, dan terkait gambaran kerja seperti apa. Jangan lupa ya teman-teman, website resminya hanya di karir.bca.co.id gitu ya. Nah, oh iya nih, Kak Atik, selain itu kita juga pengen tahu dong Kak Atik, kalau misalnya di BCA itu kan tadi tema kita hari ini adalah membahas get to know inside BCA gitu ya. Nah, gimana sih, apa sih budaya di BCA atau hal apa sih yang menarik di BCA yang membuat teman-teman itu harus mempertimbangkan BCA sebagai tempat untuk berkarir dan mengembangkan diri. Oke. Saya pikir ini sesuatu yang paling menarik. Selalu saya senang banget kalau diminta untuk cerita hal ini ya. Di luar bahwa saya sudah bergabung sejak 2007, pasti punya banyak sekali pengalaman bekerja di BCA gitu ya. Mungkin yang saya ingin cerita ke teman-teman ini adalah pengalaman saya juga gitu ya. Saya percaya bahwa bekerja itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita ya. Bayangkan kita satu hari punya 24 jam gitu, sepertiganya setidaknya kita habiskan untuk bekerja. 8 jam 8 jam ya? Gitu ya, 8 jam sendiri. Nah, 8 jam itu sepertiga dari waktu itu gitu ya. Bayangkan kalau kita bekerja di satu lingkungan yang sangat tidak nyaman gitu ya.
saya pikir itu sangat tidak menyenangkan ya buat sebagai seorang individu tentunya gitu ya. Jadi kita harus cari satu lingkungan kerja yang kita feel like home gitu ya. Itu seperti family kita, di mana kita memang merasa bahwa kita nyaman bekerja di situ. Dan kenyamanan jadi faktor untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa memikirkan lagi apa sih yang mau kita kerjakan, apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jadi buat saya yang pertama itu kita harus pastikan tempat kita bekerja itu seperti kita berada di dalam satu keluarga. Dan itu adalah hal yang sangat saya rasakan berbeda di BCA. Jadi kita di BCA itu membangun satu organisasi yang keguyupannya, perasaan kekeluargaannya itu sangat kental gitu. Dan itu juga yang menjadi satu pendorong untuk orang kemudian berpikir lagi, melakukan proses improvement lagi, karena saya tidak mau rumah saya ini kemudian menjadi hilang, atau rumah saya ini jadi tidak eksis gitu ya. Makanya kenapa di kami itu ada dua hal yang sangat penting dalam konteks meretain, attract pekerja-pekerja baru untuk bergabung, termasuk teman-teman muda ini. Yang pertama itu adalah kita sebut dengan friendly environment, dan yang kedua adalah continuous excellence. Jadi bagaimana dua ini sangat berkaitan untuk tadi meng-create suasana bekerja yang lebih baik, dan juga bagaimana membuka opportunity dari sini untuk kemudian orang berpikir lagi bagaimana kita kemudian mengembangkan diri, mengembangkan organisasi. Itu dari sisi bagaimana kita meng-attract gitu kan ya. Nah, tapi lalu bagaimana ketika kita udah bergabung gitu ya di dalamnya gitu ya. Apakah itu konsisten dilaksanakan? Tidak, betul. Nah, itu ketika kita sudah bergabung, hal yang mungkin sangat berasa gitu ya, itu adalah bagaimana tata nilai kita gitu ya. Itu tuh benar-benar dirasakan. Saya nggak tahu, Diji ngerasain nggak sih waktu pertama kali bergabung di BCA gitu? Rasain banget sih Kak Atik. Seperti yang tadi Kak Atik cerita ya, dari nilai kita kan friendly environment dan continuous improvement, dan itu benar-benar dirasakan banget sih teman-teman, bahkan buat saya pribadi gitu, dimana saat masuk pun itu berasa udah nyaman aja gitu ya, kita mau nanya, kita mau menanyakan kesempatan untuk belajar macam-macam, itu tuh sangat mudah banget, sangat terbuka juga gitu. Nah itu juga mungkin faktor penyebabnya adalah karena tadi value ini ya, Kak Atik ya. Mungkin boleh diceritain sedikit. Iya betul ya. Jadi kalau tadi kita cerita dari awal gitu ya, bagaimana tadi mungkin dia sebetulnya fungsi kerja dan lain-lain gitu ya, kita nggak bisa melepaskan diri bahwa organisasi ini men-search nasabah gitu ya. Jadi value pertama kita adalah customer focus gitu ya. Kalau tadi saya sempat cerita banyak, bahkan customer focus di sini bukan cuma sekedar apa yang dibutuhkan oleh nasabah gitu ya, tapi juga sebenarnya benar-benar pikirin yang lebih baik buat nasabah apa sih? Betul, yang memberikan gitu nilai tambah. Yang memberikan nilai tambah itu apa sih gitu? Ini mencakup apa sih kebutuhan dia sekarang dan masa yang akan datang gitu ya? Itu sangat luar biasa. Dan kalau kita bicara nasabah itu juga luas sekali, bukan cuma nasabah di luar sana, tapi nasabah di internal kita, bagaimana kita serve unit-unit lain, bagaimana kita juga memastikan kepuasan dari unit-unit lain itu bisa di-cope dengan kinerja kita, itu juga menjadi nilai yang ditanamkan sejak awal ketika orang bergabung di BCA. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah integrity. Memang kita nggak bisa lepaskan ya, namanya kita bekerja di satu industri perbankan yang syarat dengan aturan, kita nggak bisa melepaskan diri bahwa integrity menjadi salah satu hal yang penting. Lalu berikutnya teamwork. Tadi mungkin dia sempat mention ya gitu ya, gimana sejak awal bergabung gampang nih kalau mau nanya apa-apa, gampang nih kalau mau. Iya betul. Jadi dari friendly itu juga bergerak bahwa kita harus punya teamwork yang baik gitu ya. Bagaimana kita bekerja sama, tidak merasa bahwa ini kepentingan saya, tapi juga kepentingan orang lain itu seperti apa gitu. Itu juga sangat kita bisa rasakan pada saat dia sejak awal bergabung, nilai itu tuh sangat kental sebenarnya. Dan yang terakhir adalah boosternya. Itu untuk itu semua juga kita perlu yang namanya continuous pursuit. Jadi ini disebut-sebut terus nih dari awal ya. Jadi bagaimana nilai ini membuat semua orang di Indonesia itu punya satu keyakinan bahwa saya itu sangat terbuka untuk ngomong apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya. Saya bisa berkontribusi dan orang lain akan terbuka juga menerima itu. Jadi itu membuat perkembangan kita itu tidak melulu cuma dari satu arah, tapi juga bisa muncul dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Itu yang saya pikir nilai-nilai yang ada di BCA, dan itu bukan cuma nilai yang dipampang gitu ya, tapi benar-benar nilai yang dijalankan, dijiwai gitu ya, dan benar-benar dapat dirasakan baik oleh pekerja yang sudah ada ataupun pekerja yang baru bergabung dengan BCA.
BCA. Itu dari sisi tata nilai sih. Iya. Gitu. Benar sih Kak Atik, tadi seperti yang Kak Atik udah sharing ya teman-teman, makanya nggak heran pas waktu saya pertama kali masuk BCA itu udah terasa enak banget karena dari dalam karyawannya sendiri itu udah nilai-nilai itu tuh udah menyatu ya Kak Atik ya. Yang keempat nilai tadi ada customer focus, integrity, teamwork, gimana caranya kita saling bekerja sama, selalu membina hubungan yang baik, jadi kita ngomong apa-apa tuh enak gitu. Terus habis itu juga dengan semangat continuous improvement, continuous pursuit of excellence, di mana kita selalu bimbing gitu dan diberi kesempatan buat teman-teman untuk memberikan idenya, memberikan yang terbaik buat BCA seperti itu. Nah, terus ya Kak Atik, kan tadi kita udah bilang kalau di BCA ini tuh besar ya, di dalamnya sendiri banyak sekali unit kerja gitu ya. Nah, itu ada nggak sih Kak Atik semangat yang bikin kita ini tuh satu loh gitu kan, bahwa di BCA ini meskipun banyak unitnya tapi kita bisa majunya sama-sama gitu loh. Nah, benar tuh DJ. Jadi kalau kita bicara tadi di awal aku seperti bilangnya, di masa pandemi BCA merupakan salah satu organisasi yang tetap eksis loh gitu ya. Kalau ditanya kenapa ya bisa begitu apa sih rahasianya gitu, rahasianya kan? gitu ya. Ya pasti tadi mungkin BCA tetap menyediakan layanan yang selalu inovatif gitu ya. Orang sekarang nggak bisa keluar gitu ya. Transaksi dari rumahnya itu kita sesuaikan. Itu kan menjadi produk-produk atau solusi-solusi yang kita siapkan. Tapi di luar itu sebenarnya kita sebagai satu organisasi yang jumlah karyawannya udah 23.000, bayangkan bagaimana kita diikat oleh satu spirit yang sama, itu yang kita sebut dengan One BCA. Oh, One BCA. Ya, One BCA. Jadi kita merasa bahwa kita punya satu goal gitu kan, kita punya satu tujuan bersama gitu ya sebagai satu organisasi. Jadi artinya unit yang berbeda-beda ini bukan punya pemikiran yang berbeda-beda dan beda-beda arah. Pemikirannya boleh berbeda tapi arahnya akan sama, menuju ke goal yang sama. Dan bagaimana itu mengikat kita semua beriringan gitu ya, bayangkan menuju ke titik itu. Luar biasa banget saya menceritakan ini dengan benar-benar degup jantung yang ini ya, kayak nyanyi lagu 17 Agustus. Benar-benar itu dirasain banget ya. Karena itu dirasakan sekali. Nah, dan itu bekerjanya bukan dengan tekanan gitu ya. Makanya kita punya one goal, one soul, kita merasa satu jiwa gitu ya, satu dengan yang lain, sama-sama darah biru gitu ya, darah BCA gitu. Dan kita bekerja dengan kondisi bahagia. Jadi one joy. Jadi kita juga merasakan gegap gempitanya gitu ya. Walaupun kita mungkin di masa pandemi kita punya kesulitan, hambatan-hambatan gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kita bisa mengatasi ini, kita bisa melewati ini sebagai satu keluarga, yaitu keluarga BCA. Dan di dalam prosesnya pun sebenarnya kita selalu mendengarkan apa sih aspirasi dari teman-teman pekerja, apa yang kita bisa lakukan lebih baik, karena tadi customer fokus kita kerjakan gitu ya, sehingga kita benar-benar pikirkan apa yang terbaik gitu ya buat karyawan kita pikirkan apa yang terbaik buat nasabah kita gitu. Jadi ini menjadi sesuatu proses berpikir sangat komprehensif sebagai satu organisasi, sehingga kita bisa bergerak maju bersama, no matter organisasi kita mau berkembang sebesar apa. Gitu. Yang luar biasa. Dan kita tuh bisa ngerasain joy-nya tadi ya, itu tuh sama-sama gitu ya. Mungkin kita berasal dari, maksudnya bekerja di unit kerja yang berbeda-beda, tapi itu kita punya semangat yang sama gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sering dengar gitu kan, kadang-kadang kan, wah unit kerja lain ini mungkin notabene maksa unit kerja lain gitu ya, atau unit ini merasa kurang diperhatikan dibanding unit kerja lain. Nah, tapi enggak, teman-teman di BCA ini semua kita sama-sama gitu ya, bergerak sama-sama. Justru itu jadinya kita enak gitu saling berhubungannya. Intinya kita believe bahwa kita harus bangun relationship yang based on trust gitu ya, based on trust. Jadi karena kita bekerja hari ini dengan DJ atau saya bekerja dengan tim lain gitu ya, saya percaya bahwa hubungan kita nggak cuma saat ini gitu ya, kita punya long relationship sebenarnya gitu. Nah tadi aku tuh pengen cerita juga ketika kita bicara one joy ya, sebenarnya kita juga bicara mengenai bagaimana kita juga menerapkan work-life balance di BCA gitu. Jadi teman-teman muda ini pasti juga banyak aktivitas sosial gitu ya, banyak cuma kerja ya, sama nggak cuma sekedar kuliah gitu kan, pasti banyak ikut aktif organisasi ini dan itu gitu. Nah hal yang seperti itu juga di-provide loh sama BCA gitu. Jadi kita juga melihat bahwa bekerja itu tidak cuma bekerja, tapi orang itu juga perlu melakukan aktivitas-aktivitas lain yang memenuhi hobinya dia, kesenangan-kesenangan yang lain di luar pekerjaan, dan itu kita kumpulkan dalam satu komunitas gitu.
Dan bukan cuma itu, sebenarnya kita juga di beberapa unit gitu ya, itu kita juga sudah menerapkan drive down policy. Jadi seperti hari ini gitu ya, kita bagaimana kita bisa lebih casual gitu ya, lebih tidak terlalu kaku gitu ya. Mungkin dulu orang membayangkan kalau kerja itu harus pakai dasi. Iya, apalagi di perbankan gitu ya. Iya, gitu. Ternyata nggak selalu seperti itu gitu ya. Dan kita juga terutama di tim IT gitu ya, kita sudah mulai menerapkan ya namanya orang bisa bekerja dari hub gitu. Jadi mereka tidak selalu melulu harus datang ke office utamanya mereka. Seperti itu. Iya, betul banget nih. Teman-teman tadi kan lihat ya teman-teman bahwa kita tuh nyambung banget nih. Dari tadi friendly environment, di mana kita merasa nyaman gitu ya bekerja di BCA, terus habis itu kita juga ide-idenya didengarkan loh ya. Apa buktinya? Nah, buktinya seperti yang tadi Kak Atik bilang, kita ada program work-life balance, di mana kita tuh isinya nggak cuma kerja aja deh, pokoknya kita bisa punya komunitas dan aktivitas lainnya, di mana kita tuh bisa saling membina hubungan juga dengan sesama rekan kerja lain kita, bukan hanya terkait pekerjaan aja ya, tapi juga hobi-hobi kita juga bisa disalurkan, seperti kalau nggak salah ada siaran gitu ya, buat yang lari. Betul, kita punya challenge, challenge yang buat suka fotografi, seperti itu. Ada juga Asia Dance mungkin yang buat teman-teman yang suka dance ya. Yang suka Zumba juga kita punya Asia Zumba. Iya. Luar biasa nih, banyak sekali sebenarnya. Itu kan menandakan bahwa kita juga biasanya memperhatikan banget loh gitu kan kebutuhannya karyawan seperti apa. Seperti itu. Kita juga banyak event-event lainnya ya, seperti yang dekat ini nanti kita akan ada Porseni juga ya. Wah, benar. Porseni itu banyak sekali cabangnya ya. Benar, cabang olahraga. Kamu udah jalan belum? Wah, ini nanti mulai tanggal 29 nih. Iya, benar. Kita udah mulai mempersiapkan diri ya buat jalan. Benar banget. Set langkahnya seperti itu ya, teman-teman. Terus tadi kalau misalnya kita lihat juga ya, Kak Atik kan ini juga kita friendly environment begitu terasa gitu ya. Nah, ada juga nggak sih Kak Atik budaya atau mungkin nilai-nilai BCA yang bikin kita ini tuh selalu merasa nggak sendirian gitu ya, selalu didampingi gitu ya. Oke. Jadi tadi selain badi gitu ya, apa sih sebenarnya spirit di atasnya ya gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman sebagai nasabah BCA pernah mendengar gitu ya tagline senantiasa di sisi Anda gitu ya. Betul, itu di mana-mana kita dengar BCA senantiasa di sisi Anda. Benar. Udah cocok. Udah cocok banget kan? Udah cocok banget buat broadcast. Iya. Oke, jadi sama nih di internal kita. Jadi kalau tadi senantiasa di sisi Anda didengar oleh teman-teman sebagai nasabah BCA gitu ya, sebenarnya di internal kita juga punya namanya senada, senantiasa di sisi Anda. Nah, tapi itu juga ditranslate menjadi setia, naungi dan dampingi gitu ya, senada ya, setia, naungi dan dampingi gitu. Nah, di area setia itu kita bicara loyalty. Nah, kalau kita punya pacar, kalau saya udah punya suami gitu ya, itu pasti kalau kita bicara relationship, kita maunya adalah long time relationship gitu ya. Makanya basis trust dan loyalty itu menjadi sangat penting. Nah, jadi artinya sejak awal pada saat kita memilih hubungan seperti yang saya tadi bilang, kita tidak berpikir bahwa ini buat keuntungan saya saja. Karena kalau kita bicara seperti itu, maka relationship yang kita bangun itu pasti jangkanya pendek sekali. Tapi bayangkan kalau kita sudah pikirkan bahwa ini memang relationship yang panjang. Jadi saya harus tahu apa untungnya, apa untungnya buat saya, tapi juga harus win loh buat pihak lawan saya. Ya. Itu yang pertama. Terus dari sisi naungi. Naungi ini ya artinya orang-orang yang ada di dalam organisasi ini perlu ada loh yang ngeliatin perkembangannya gitu ya, yang benar-benar mengcope apa yang mereka lakukan, memprovide juga memprovide sesuatu juga gitu, apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan yang terakhir itu dampingi. Nah, salah satu programnya tadi bagi tadi gitu kan ya. Jadi dampingi ini bisa datangnya dari manajer kita, atasan kita gitu, tapi juga bisa dari peers loh ternyata gitu, orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu bergabung gitu. Jadi semangat ini supaya semua orang itu merasa bahwa saya itu juga punya kontribusi loh terhadap kelangsungan orang-orang yang bergabung di BCA supaya juga merasa nyaman. Jadi ini bukan tanggung jawab satu atau dua orang, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari organisasi ini. Benar. Dan dirasakan bersama-sama ya. Benar Kak Atik. Jadi buat teman-teman itu kita nggak perlu ragu dan nggak perlu takut gitu ya. Kalau di BCA ini ya, meskipun kita baru, itu tuh benar-benar kita tuh didampingin. Bahkan pengalaman saya sendiri tuh
atasan saya yang mungkin nyamperin kita duluan gitu loh untuk nanya kamu tuh kebutuhannya apa, pengen dibimbing seperti apa gitu. Jadi benar-benar dua arah banget gitu ya. Dan keberlangsungannya seperti yang tadi Kak Atik bilang itu long term juga ya. Gitu. Ya luar biasa teman-teman, memang di budaya di BCA ini ya, kalau tadi dengar-dengar juga dari Kak Atik, dengar dari cerita dan saya rasakan sendiri, itu tuh kita benar-benar mulai dari dalam juga, nggak cuma apa yang mungkin dilihat dari luar ya Kak Atik ya, tapi dari dalam sendiri kita udah punya culture yang kuat juga ya Kak Atik ya. Nah, mungkin itu dari segi culture. Kalau dari segi kesejahteraan gimana nih Kak Atik? Mungkin kan juga jadi pertanyaan nih. Iya, benar-benar itu nggak mungkin, nggak boleh bagian yang tidak terpisahkan lah ya. Saya pikir, betul. jadi kesejahteraan di BCA itu juga saya pikir cukup kompetitif. Dari sisi salary pun kita cukup kompetitif. Kita juga selalu lakukan hal-hal yang kita perlukan gitu ya untuk memastikan bahwa salary kita kompetitif, itu satu. Terus yang kedua, kita bicara tunjangan gitu ya, kita juga pastikan bahwa di setiap orang itu kan punya life cycle yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Jadi artinya kita bicara life cycle dari pekerja ini mulai dari dia masuk, kemudian dia mungkin ketika usianya sudah lebih dewasa, dia udah memutuskan misalnya mau menikah atau misalnya mau punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, itu juga kita kok sebenarnya punya dengan berupa tunjangan-tunjangan yang yang sesuai lah dengan kebutuhan dia tentunya gitu. Jadi aku pikir dua hal itu, baik dari sisi tunjangan ataupun kompetitif salary, kita selalu jaga. Dan tunjangan kita ini juga benar-benar spesifik juga ya, Atik, maksudnya memperhatikan benar-benar dari mulai life stage atau kebutuhan dari karyawan-karyawan di tempat kita juga, seperti itu ya. Nah, teman-teman, udah dari kesejahteraan yang kita diperhatiin, terus kita juga punya budaya yang benar-benar bikin kita tuh sangat nyaman dan bisa berkembang banget di BCA gitu ya. Itu tuh membuat saya pribadi juga udah merasa BCA itu udah best banget lah gitu loh, udah benar-benar pilihan yang teman-teman perlu pertimbangin banget gitu loh, karena mungkin bisa didapatkan hanya di sini aja gitu. Jadi jangan ragu, join sama kita dan kita sama-sama bangun BCA. Betul. Nah teman-teman, tadi mungkin sharingnya sebenarnya masih banyak banget nih ya. Nah, cuma mungkin sekarang kita mau masuk nih ke sesi Q&A. Mungkin dari tadi teman-teman ada yang udah nanya ya, atau mungkin ada yang baru mau nanya, silahkan aja tulis di kolom Q&A. Nanti kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita akomodir dan kita jawab ya. Oke. Mungkin sambil teman-teman chat gitu ya, kita juga sambil lihat-lihat dulu nih pertanyaannya kira-kira apa aja nih yang bisa kita jawab. Seperti itu. Itu harus bertanya sebanyak-banyaknya ya, gitu ya, supaya kan kita mau getting know. Jadi kalau mau tahu memang harus banyak tanya ya. Mungkin aja kita tidak belum ada bagian yang belum kita ceritakan gitu ya. Betul. Seperti yang tadi kita bilang ya, Hati, kalau kita justru terbuka juga nih sama pertanyaan dari teman-teman atau masukan dari teman-teman semua ya. Biasanya pertanyaan itu terkait dengan development sih. Jadi mungkin sambil saya cerita juga ya, boleh. Gitu ya, kalau kita bicara mengenai BCA gitu ya, dan tadi saya udah cerita soal development gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita mungkin berpikir pada saat masuk orang-orang ini teman-teman didampingi, terus dikasih tahu lah apa sih yang dikerjakan gitu, terus gitu habis itu juga dikasih masa untuk kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan gitu ya. Lalu bagaimana dengan karir gitu, pada saat saya melangkah ke karir lebih tinggi gitu ya, itu juga tidak perlu khawatir. Kita pastikan bahwa teman-teman itu akan selalu diisi sebenarnya. Jadi di BCA itu kita benar-benar ingin teman-teman itu tuh dibangun gitu ya, dan benar-benar kayak tahu gitu ya apa yang dibutuhkan sebenarnya pada saat saya mencapai karir yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi di setiap proses kenaikan karir gitu ya, kita udah isi teman-teman tuh dari sisi yang bukan cuma teknikal. Kalau teknikal mungkin pasti di unit kerja itu udah diisi lah ya, tapi kita juga mengisi dari sisi kompetensi, soft skillnya juga, gitu ya. Betul, dan juga dari sisi apa sih pengetahuan yang membangun pemahaman kita terkait dengan bisnis di luar sana itu seperti apa.
Dan di dalam setiap proses itu kita challenge tuh untuk berpikir kita mau bikin project improvement apa sih untuk unit kerja kita, untuk BCA gitu. Jadi warna-warna yang seperti itu tuh diterapkan di dalam setiap aktivitas kita. Makanya tadi kalau kita bicara tata nilai kita itu akan sangat dirasakan karena di semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh BCA itu kita coba translate juga sih tata nilai itu menjadi proses yang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi artinya di dalam proses pengembangan karir pun teman-teman tidak hanya bicara mengenai saya promosi gitu, tapi saya promosi dengan added value bahwa saya juga dikembangkan dari sisi soft skill maupun dari sisi yang lebih teknikal dan juga dari sisi yang umum, artinya pengetahuannya secara lebih umum mengenai BCA itu seperti apa, pergerakan BCA itu seperti apa, dan dari luar itu juga seperti apa. Iya, benar sih Kak Atik. Jadi pengembangan karir di BCA ini benar-benar diperhatikan dari segala sisi ya, kalau bisa dibilang ya Kak Atik ya. Mungkin terkadang kita kan hanya berpikir kalau itu mungkin dari sisi kinerja aja gitu ya, hanya dari sisi mungkin mengejar target atau apa, tapi ternyata nggak cuma itu teman-teman. Di pengembangan karir di sini itu kita benar-benar disiapkan secara mental juga, secara value. Jadi bahwa leader-leader di BCA pun juga dipastikan itu benar-benar udah proper dan sudah benar-benar memiliki value yang bisa diturunkan ke anak-anaknya lagi gitu ya Kak Atik ya. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan yang menarik. Ini yang pertama nih, mungkin karena ini banyak calon-calon calon keluarga BCA nih, ada yang nanya nih Kak Atik, kalau kerja di BCA itu harus memiliki pengalaman dulu baru diterima atau seperti gimana sih kategori penerimaan karyawannya gitu? Mungkin kan banyak yang mikir, wah kayaknya di BCA apa harus expert atau bagaimana dulu nih gitu kan? Secara prinsip kita tidak membatasi itu, gitu ya. Jadi artinya kalau teman-teman yang hari ini baru keluar kuliah terus pengen langsung bergabung dengan BCA, itu pun bisa sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti saya kayaknya belum punya pengalaman atau saya kok kayaknya belum mumpuni. Kita akan membantu teman-teman supaya teman-teman akan merasa siap ketika bekerja. Tuh teman-teman. Jadi balik lagi ya, kita tuh di BCA karena juga kita menyediakan pengembangan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman dari fresh graduate pun gitu itu sangat kita terbuka banget gitu ya, karena di dalamnya pun kita juga belajar proses pengembangan gitu. Nah ini ada yang lebih spesifik lagi nih Kak Atik, mungkin kan tadi kita cerita tentang program relationship, MVP gitu kan. Nah kira-kira skill dan pengalaman apa aja sih yang diperlukan untuk yang di bidang relationship dulu mungkin ya gitu kan. Mungkin teman-teman tadi kan kita bilang kalau sebenarnya terbuka nih buat bidang apa aja, tapi mungkin ada skill atau pengalaman apa gitu yang mesti dibutuhkan. Oke. Kalau dari sisi knowledge atau skill, saya pikir itu tadi bagian yang harusnya itu bisa kita isi nantinya gitu ya. Jadi yang pasti kalian tidak akan diseleksi berdasarkan produk apa yang dimiliki oleh BCA, bukan itu ya. Benar-benar. Tentunya bukan itu gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita bicara area relationship, pasti kita butuh orang-orang yang sebenarnya secara soft skill gitu ya, orang yang cukup nyaman pada saat berhubungan dengan orang lain, itu pasti ya, karena pasti akan sangat tidak nyaman kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan hal itu gitu. Terus yang kedua, kemampuan komunikasi tentunya itu juga menjadi salah satu yang diperlukan lah untuk orang bisa bisa optimal di fungsi itu. Betul, gitu ya, membina relasi gitu ya. Dan saya pikir sisi lainnya mungkin dari sisi analytical itu juga pasti kita lihat biasanya gitu ya. Tapi itu semua kadang-kadang gini sih menurut saya, jangan membatasi diri kalau menurut saya begitu ya. Kadang-kadang apa yang kita lihat gitu ya itu tidak sama dengan apa yang orang lain lihat terhadap diri kita. Jadi saya mau cerita sedikit gitu ya, kadang-kadang mungkin sih saya atau kita merasa bahwa kayaknya kita nggak terlalu mampu nih berkomunikasi, gitu ya, atau saya nggak bisa nih kayaknya relationship gitu ya. Nah jangan batasi diri dulu. Saya pikir kita harus justru berani mencoba gitu sesuatu yang baru. Kita harus break apa yang mungkin kita maksudnya ini keterbatasan kita. Jadi jangan terlalu khawatir dengan apa yang menjadi parameter atau yang menjadi dasar gitu ya untuk kita masuk ke satu organisasi, tapi kita coba dulu manakala itu sesuatu yang selama ini kita tidak pernah explore aja gitu kan. Gitu. Jadi I think kita sama-sama lihat, kita sama-sama coba, dan kita sama-sama kembangkan diri kita sih begitu. Betul sih Kak Atik. Yang saya lihat juga gitu teman-teman. Jadi mungkin memang ya pastinya kita punya satu basic requirement seperti tadi. Karena kita juga memperhatikan nih teman-teman kan kalau mungkin juga kurang nyaman dalam berkomunikasi atau mungkin
tipe awal basic orangnya mungkin kurang komunikasi, itu kan takutnya jadi nggak nyaman juga ya. Namun kita terbuka banget buat teman-teman tuh yang penting adalah mau punya spirit buat belajar gitu ya, buat mencoba bahwa wah seperti apa sih bidang relationship ini, siapa tahu saya bisa gitu ya. Pastinya juga nanti akan kembangkan terus nih di BCA gitu ya. Dan kita juga punya contoh-contoh sih sebenarnya orang yang dia merasa bahwa dia bukan religion enough gitu ya, tapi kita sukses gitu kan ya, karena dia mungkin satu dia break apa yang menjadi keterbatasan dia, itu satu pasti. Yang kedua ternyata dia bisa memanfaatkan kelebihan dia di area lain untuk kemudian dia berkembang. Jadi kita jangan artinya melalui kesempatan ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik pertanyaannya gitu ya. Jangan kita berpikir bahwa apa yang menjadi kelemahan kita itu akan selalu menjadi kelemahan. Kadang-kadang apa yang menjadi kekuatan kita itu juga bisa menjadi hal yang kita lakukan untuk mengcover apa yang menjadi kelemahan kita, dan justru itu bisa menjadi membuat kita sukses jangan-jangan. Betul sih Kak Atik. Justru itu dia tadi, balik lagi teman-teman, dengan bergabung di BCA nih kita bisa semakin lagi mengenali diri kita gitu ya, menggali potensi kita yang mungkin sebelumnya tuh kita nggak pernah sadari gitu ya. Gitu, asal kuncinya itu pertama kali memang mau belajar gitu juga teman-teman. Dan menggalinya ini bisa jadi bukan cuma dari diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang bantu kita ngelihat itu loh, ada manajer-manajer kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang akan mengencourage kita supaya kita juga bisa melihat apa yang menjadi kekuatan kita dan kita fokus di situ. Ya, teman-teman, seperti yang tadi balik lagi ya, bahwa di BCA aja ada unit namanya telemanagement nih, maksudnya benar-benar kita tuh dilihatin gitu pengembangannya ya. Ya, oke. Kita sambil lihat-lihat lagi ya teman-teman, pertanyaan apa nih yang kira-kira bisa kita jawab. Ini DJ sampai bingung kan? Saking banyaknya nih, banyak banget antusias betul, jadi aku bingung nih milihnya nih. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak Atik. Kira-kira apa aja sih pembekalan yang bisa didapatkan di BCA untuk menunjang karir ke depannya gitu? Mungkin tadi kan udah dari sisi soft skill gitu ya, terus habis itu juga diperhatikan. Mungkin ada pembekalan lainnya gitu yang untuk menunjang kita karir ke depannya? Secara realisasinya saat ini gitu ya, kita melihatnya gini sih, bahkan sebelum orang bergabung, kayak hari ini gitu ya, kita mengadakan event seperti ini gitu ya, jadi kita melihat bahwa kita memang perlu bridge gap gitu ya, antara orang dari tadi di bangku kuliah, bangku akademik, terus kemudian masuk ke dunia kerja gitu ya, pasti butuh banyak informasi gitu ya. Itu salah satu hal yang kita pikir kita harus masuk di situ sebagai organisasi gitu ya, untuk membuat teman-teman tuh tahu lah gitu ya apa sih yang ada di organisasi BCA. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kita membekali seseorang gitu ya. Jadi pada saat kalian tahu gitu ya, kalian ini akan jadi trigger awal untuk kalian mengeksplorasi apa? Mengeksplorasi mengenai BCA, pekerjaan di BCA. Karena dengan waktu kita 1,5 jam mungkin nggak banyak hal yang kita bisa dapatkan gitu ya. Akan tetapi ini jadi trigger awal pembekalan gitu ya, untuk kemudian teman-teman berpikir, gue bisa cari tahu tentang BCA di mana lagi ya gitu ya. Apakah saya harus ikut Sapa Karir lagi di Kamis bulan terakhir gitu ya. Setiap bulannya. Iya betul, Kamis minggu terakhir setiap bulannya gitu ya. Atau saya harus cari mungkin teman saya yang bekerja di BCA, kakak kelas saya yang mungkin kerja di BCA gitu ya, atau bahkan keluarga saya yang bekerja di BCA gitu ya, atau mungkin menghubungi BCA secara langsung gitu ya. Itu juga jadi titik awal. Jadi itu bentuk bagaimana komitmen kita gitu ya, untuk terbuka sejak awal menceritakan ini loh BCA gitu loh, ini loh kebutuhan BCA, dan kita mau teman-teman bergabung BCA itu tidak dengan kondisi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di BCA. Itu mungkin yang di awal gitu ya. Lalu yang kedua tadi yang seperti DJ bilang, dari awal bergabung kita percaya bahwa orang itu perlu ada yang menemani, mendampingi. Kadang-kadang kayak tadi DJ sempat bilang gitu ya, kadang-kadang malah atasan yang datengin saya gitu ya, karena mungkin kita kan mungkin malu gitu ya, betul. Mungkin namanya orang baru gitu ya, gitu kan, mungkin belum nyaman gitu untuk
ngomong atau apa. Nah ini kita menyiapkan body yang aktif untuk menanyakan hal itu, gitu ya. Bahkan tadi kalau disebut cerita atasan gitu ya, karena memang atasan kita juga kita juga sampaikan kepada mereka gitu bahwa anak-anak muda ini butuh loh didatengin, diajakin ngobrol, bukan cuma mengenai kerjaan, kehidupan pribadinya, bagaimana dia menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Kita sebagai mungkin yang lebih senior, mungkin yang udah lebih tua, kadang-kadang mungkin butuh wisdom yang mereka belum jalani saat ini gitu ya, tapi mungkin suatu saat mereka akan jalani. Tapi ketika mereka pernah mendengarkan ini dari kita, dari saya, dari teman-teman gitu ya, mereka akan merasa lebih siap. Gitu. Jadi yang saya mau cerita di sini adalah kadang-kadang pembekalan itu tidak melulu isinya adalah training, tidak melulu isinya adalah teknik apa sih yang dibutuhkan gitu ya, atau bahkan kompetensi apa sih gitu ya bahasanya gitu saya butuhkan supaya saya bisa bekerja dengan baik. Tidak hanya itu, tapi bagaimana sebagai individu itu juga teman-teman disiapkan gitu, karena kita percaya bahwa ya hidup itu bukan cuma sekedar saya punya kemampuan, kepandaian gitu ya, tapi bagaimana saya juga menjalankan hidup saya sebagai seorang personal yang lengkap gitu ya, yang lengkap. Dan itu saya pikir pembekalan yang lebih penting karena itu akan lebih dipakai seumur hidup gitu ya, bukan cuma sekedar pada saat saya bekerja. Jadi saya mungkin nggak akan cerita lagi mengenai technically apa, terus soft skill apa, itu saya pikir itu sesuatu yang sangat wajar, itu pasti kita akan dampingi, kita akan isi gitu ya, dan itu kita pasti akan bekali bahkan di setiap tahap sebelum teman-teman, ketika teman-teman bergabung, ketika teman-teman sudah menjalankan fungsi, pada saat teman-teman berpindah fungsi, pada saat teman-teman naik fungsi, itu pasti akan dibekali. Tapi di luar itu kita juga memastikan bahwa teman-teman terdevelop sebagai seorang individu yang bekerja di bisnis. Luar biasa sih Kak, yang saya rasakan juga gitu ya teman-teman, bukan hanya dari segi teknis tapi benar-benar life value itu dapat gitu ya. Jadi merasakan bahwa memang di BCA itu bukan sekedar kehidupan pekerjaan aja ya, tapi itu emang part of pengembangan diri kita gitu loh. Justru dengan berpengalaman berkarir di sini, kita menjadi pribadi yang lebih, bahkan benar dari segi sesi sharing seperti ini ya teman-teman, siapa tahu mungkin mudah-mudahan teman-teman juga bisa menangkap value-value nih ya, yang bisa diterapkan sama teman-teman. Terus tadi yang menarik saya dengar juga ya, begitu kita di dalamnya, itu nggak hanya sekedar training-training formal aja ya, tapi bahkan dari sisi atasan itu memberi wisdom, itu menurut saya tuh itu juga sesuatu yang jarang-jarang mungkin loh didapetin gitu ya. Seorang leader atau seorang rekan bisa share gitu ya kira-kira pengalaman atau wisdom atau value apa aja yang dia punya gitu loh ke anak-anaknya seperti itu. Tentunya formal akan tetap ada. Betul, ya. Jadi kayak coaching ataupun mentoring itu pasti tetap akan ada gitu ya, tapi yang non formal pun juga diisi gitu ya, karena itu juga penting ya sebenarnya. Betul, untuk life value kita. Oke, wah ini pertanyaannya makin banyak lagi nih. Saya mau pilih-pilih dulu ya. Sambil cerita boleh, ya. Boleh. Dan luar biasanya gini sebenarnya aku ya. Pada saat cerita mengenai wisdom dan lain-lain gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu bukan cuman dari atasan gitu ya. Kita gitu ya, bahkan yang namanya wisdom itu kita bisa dapatkan langsung dari para direktur kita gitu ya, itu luar biasa sekali. Jadi bagaimana tuh kita dapat opportunity untuk ketemu orang-orang yang ya mungkin dari mata sudut pandang kita pasti adalah orang-orang yang sudah sukses gitu ya, dan mereka tidak segan-segan gitu untuk membagikan itu kepada kita. Mereka tidak segan-segan duduk bareng kita gitu ya, walaupun cuma ngopi-ngopi bareng gitu ya, itu tuh sangat sesuatu yang sangat umum gitu. Kalau di kita tuh sebenarnya sangat umum gitu. Perusahaan yang sebesar ini, seorang direkturnya duduk bareng dengan pekerjanya untuk nanya, lagi ngerjain apa, kamu lagi ngapain gitu. Itu kita akan merasa sangat proud gitu loh. Kayak kita merasa bahwa ih gila, direktur saya gitu ya, dia membawahi sekian banyak orang, tapi dia peduli loh sama saya sebagai individu. Dan dari obrolan-obrolan itu tuh kita akan dapat cerita gitu ya, kita kan kayak bisa menangkap dulu dia sama gitu loh kayak kita juga gitu ya, bekerja juga gitu ya, dan dia bisa sampai ke titik
tertinggi dia saat ini karena dia melewati banyak hal, dia melalui satu proses gitu, dan kita tuh jadi semakin apa ya, kayak belajar lagi, oh ternyata hidup itu tuh nggak cuma sekedar hasil, kadang-kadang kita butuh proses, kadang-kadang ada kegagalan, kadang-kadang ada keberhasilan gitu ya. Itu yang benar-benar saya rasakan berbeda lah ya gitu ya. Dan buat informasi teman-teman juga, kita sangat percaya bahwa orang itu harus dikembangkan, dan ya dikembangkan supaya dia bisa mencapai titik terbaiknya dia gitu ya. Dan di organisasi kita sendiri saat ini hampir 95% gitu ya, untuk posisi-posisi manajerial ke atas itu memang kita di-blok dari teman-teman yang ada di level bawah dari gitu ya. awal Dari awal mulanya dia bergabung gitu ya, sampai dia mencapai ke titik manajerial itu kurang lebih sekitar 95%. Saat ini kita isi dari internal. Pasti tetap kita terbuka dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu lah isi dari eksternal, tapi secara umum itu angka yang bisa kita mention gitu. Jadi artinya kita sangat care bahwa orang itu perlu berkembang, dan kita juga menyiapkan tadi ya posisi-posisi yang memang dibutuhkan oleh organisasi, dan kita akan mengembangkan mereka sehingga mereka siap mengisi posisi tersebut. Luar biasa teman-teman. Tadi seperti yang Kak Atik bilangnya, bahkan 95% leader-leader kita saat ini itu tuh benar-benar posisinya awal loh teman-teman, dari awal masuk. Jadi maksudnya balik lagi ke yang tadi, kalau ada pertanyaan gimana sih kesempatan karir berkembang di BCA, itu sangat bisa banget, dan kita sangat memperhatikan banget dari awal mula. Mungkin yang awalnya kita mungkin belum bisa apa-apa atau mungkin masih clueless gitu ya, tapi benar-benar kita saling dibimbing tentunya dengan kemauan kita sendiri juga untuk terus berkembang gitu ya, Atik. Nah, dari tadi ya, Kak Atik sharing-sharing kita tadi, jadinya makin banyak banget nih yang pertanyaan terkait karir di BCA, dan udah mulai banyak nih yang spesifik nanyain tentang program-program yang ada di BCA nih. Nah, mungkin kita balik lagi mengenai program. Ini ada pertanyaan dari Hansel Manuel. Dia tertarik nih dengan bidang finance atau accounting di bank. Nah, boleh nggak sih dikasih gambaran sedikit mengenai program wealth management program nih, Kak Atik nih? Mungkin ada gambaran terkait wealth management program ini seperti apa, seperti aktivitiesnya atau pengembangannya seperti apa? Halo Hans, gitu ya. Oke, kalau untuk wealth management program, sebenarnya secara khusus ini memang nanti ujungnya orang-orang yang bergabung di dalam program ini akan masuk ke unit kerja yang berkaitan sama wealth, gitu ya. Jadi bagaimana memberikan solusi-solusi secara wealth solution gitu ya kepada nasabah-nasabah yang memang lebih nasabah individu gitu ya. Secara programnya sebenarnya tetap pasti dia akan belajar dulu mengenai area operasional, area kredit, karena itu bagaimanapun itu menjadi salah satu proses kita untuk belajar sebenarnya bagaimana menggali kebutuhan nasabah, tahu di kegiatan operasional kita untuk mendukung itu kita perlu apa saja gitu ya, itu tetap kita isi gitu. Nah, tapi untuk nanti kita bicara mengenai on the job trainingnya gitu, itu akan lebih banyak untuk di unit kerja yang menangani si di wealth team-nya gitu ya, bukan pusat di wealth team-nya gitu. Mungkin secara sekilas itu yang bisa saya jabarkan sih. Programnya sama 1 tahun gitu ya, tapi nanti yang akan sedikit membedakan itu adalah pasti di fungsi relationship-nya akan sedikit lebih panjang gitu ya. Lalu secara OJT-nya itu akan lebih banyak, OJT-nya itu akan ada di tempat di mana yang membuat dia punya exposure terkait dengan awal. Oke, betul. Jadi mungkin tadi Hans, kuncinya adalah pertama memang wealth ini lebih ke banyak nasabah individu ya, karena berhubungan dengan kebutuhan wealth manajemennya. Jadinya juga yang tadi dibilang akan di bidang relationship juga cukup panjang ya, karena perlu dibekali juga gitu ya untuk bagaimana benar-benar ini tahu nih kebutuhan dari nasabah. Gitu. Nah, lalu ada lagi nih Kak Atik, pertanyaan dari Pak Yayan Rahmadianto Raharjo. Nah, gimana sih cara penyesuaian diri dan membangun kenyamanan diri dimulai masuk di organisasi BCA hingga saat ini? Kalau tadi kan mungkin dari segi atasannya gitu ya, yang mungkin udah mulai mendampingi kita. Nah, kalau ada nggak sih Kak Atik tips-tips dari kitanya sendiri nih yang baru bergabung supaya bisa ngerasa nyaman nih, bisa ngerasa membaur juga gitu loh, selain dari BCA-nya sendiri emang udah bikin nyaman gitu. Oke. Ini berarti ke diri kita ya? Iya, dari kita nih. Oke, mungkin dari aku pribadi ya. Iya.
aku selalu percaya bahwa kita harus cari tahu gitu ya. Kalau aku nih, jadi saya akan cari tahu dulu gitu ya. Saya kemana sih sebenarnya gitu ya? Oh, unit kerjanya kayak gimana sih gitu ya? Atau kalau kita bicara BCA itu kayak gimana sih? Itu perlu menurut saya. Dan ya kalau teman-teman dengar di sini berarti kan setidaknya kalian udah punya gambaran lah organisasi BCA kayak gimana sih, orang-orangnya seperti apa ya. Itu menurut aku menjadi salah satu hal yang bisa membantu pada saat kita masuk ke BCA. Gitu ya. Yang kedua, pada saat kita duduk ya kita harus mau terbuka dan bland kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita juga harus tidak menutup diri gitu sebisa mungkin gitu ya. Kalau bisa kita justru yang membuka diri, kenalan, ngobrol gitu ya. Mungkin makan siang bareng gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita kadang-kadang mungkin bawa makanan sendiri, tapi gimana coba kita membuka itu dari hal-hal yang sangat sederhana sih saya pikir gitu ya. Lalu kalau saya waktu pertama kali saya masuk ke Human Capital Management, saya observe sebenarnya apa sih yang lagi dibutuhkan gitu sama teman-teman di unit kerja gitu. Nah waktu itu kebetulan teman-teman di unit kerja HCM itu lagi butuh banget dibantu gitu ya untuk diisi knowledge terkait dengan perbankan gitu ya Kak. Jadi itu pas banget, jadi saya lulus MVP, terus saya melihat, saya kebetulan punya knowledge yang teman-teman juga butuh nih di unit kerja. Jadi saya membuka diri juga untuk sharing ke mereka, saya tahu loh tentang ini, mau nggak saya share gitu. Nanti kita bisa bikin ajang kayak kuis gitu. Nah itu yang saya lakukan, dan itu yang membuat proses saya untuk masuk ke satu unit kerja itu menjadi lebih mudah sih buat saya gitu ya. Jadi saya percaya konsep bahwa kita tuh harus punya tabungan cinta gitu ya terhadap orang lain gitu. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal baik gitu ya supaya orang lain itu merasa bahwa kita ini memang tadi ya pengen punya satu hubungan yang baik dasarnya gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri suatu saat pasti kita butuh. Pasti kita juga butuh orang lain membantu kita gitu, karena nggak semua, kita bukan Superman yang tahu semuanya gitu, even Superman juga punya gengnya gitu kan ya. Bahkan kan kita juga memang terbiasa untuk teamwork itu tadi ya. Betul. Jadi kayak itu hal-hal yang kita perlu lakukan lah ya. Jadi kita pikirkan dulu menurut aku apa yang kita bisa kasih gitu kepada orang lain, dan percayalah nanti suatu saat pasti akan ada imbal baliknya. Bukan itu yang kita harapkan ya, tapi artinya kita percaya bahwa kita memang harus kita yang memulai untuk melakukan sesuatu gitu sih dari aku. Ya luar biasa Katis, benar banget ya teman-teman dan Pak ya yang tadi ya bahwa BCA nih awalnya juga udah nyamperin kita nih ya. Nah alangkah baiknya kalau kita juga merespon itu dengan juga membuka diri gitu ya ketika, karena percuma juga mungkin kalau misalnya kita mungkin udah disamperin nih, udah masuk ditemenin tapi kitanya sendiri nggak membuka diri atau menggunakan kesempatan itu untuk memberikan kontribusi, bertanya mungkin lebih jauh gitu ya tentang apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dikembangkan gitu. Nah, itu menjadi kunci nih teman-teman, gimana caranya bisa gampang beradaptasi di satu lingkungan kerja. Betul. Kemudian, nah ini ada pertanyaan juga dari Grace Anggraini Simangunso. Ini tanya gimana sih pengalaman Kak Atik secara pribadi mengikuti proses bergabung menjadi MVP nih, mulai dari proses persiapan hingga proses bergabung menyesuaikan diri. Nah mungkin pengen di-share nih lebih detail pengalaman nih Kak Atik nih. Ini menarik ya, karena kan mungkin saya background-nya bukan dari ilmu yang berhubungan sekali dengan perbankan gitu ya. Saya menduga mungkin Grace juga bisa jadi punya background keilmuan yang berbeda gitu ya. Saya cerita. Waktu pertama kali saya ikut di dalam seleksi MVP gitu ya, saya terus terang juga dengar dari orang lain, ada program ini gitu ya di BCA. Jadi saya cari tahu juga sih programnya itu seperti apa sih gitu. Dan saya pada dasarnya saya orang yang suka belajar gitu, jadi saya lihat menarik ya gitu ya, karena saya bisa belajar sesuatu yang berbeda nih gitu. Jadi akhirnya saya gabung di program MVP. Lalu karena saya menyadari bahwa saya tidak dari background keilmuan yang sama gitu ya, dengan area perbankan atau ekonomi gitu ya, itu mendorong saya untuk belajar lebih banyak gitu. Jadi saya belajar dari teman-teman di kelas, saya juga belajar dari teman-teman di kuliah gitu ya, yang kebetulan belum mungkin jurusannya ekonomi gitu ya. Tapi in a way sebenarnya proses pembelajarannya itu tidak sulit
tidak sulit. Artinya semua orang sebenarnya sangat bisa mengikuti, gitu ya. Karena saya dari background keilmuan yang berbeda pun saya percaya saya bisa mengikuti itu, gitu ya. Tapi secara proses diri memang kita harus juga melakukan effort lah untuk kita bisa optimal di situ. Jadi itu satu. Jadi secara proses itu yang saya lakukan. Kita bikin kelompok-kelompok belajar. Karena di tim kebetulan di angkatan MDP saya juga yang background bukan ekonomi banyak sekali gitu ya. Jadi kita saling tukar pikiran. Terus kita juga nanya ke kakak kelas gitu ya. Terus kita juga banyak mentoring sama pejabat-pejabat di cabang gitu ya, supaya kita juga dapat knowledge dari mereka gitu. Lalu di fase-fase yang lainnya kita benar-benar intinya kita coba mengisi diri kita. Kalau aku pribadi aku melakukan itu. Jadi dulu itu aku ingat banget kita belajar namanya ekspor impor gitu ya. Itu benda yang benar-benar nggak kebayang buat saya. Betul, gitu kan. Apalagi backgroundnya psikologi gitu ya. Itu juga kita nggak belajar mungkin di bangku kuliah, bangku SMA gitu ya. Jadi saya sampai pinjam buku ke perpustakaan gitu ya untuk benar-benar mengencourage saya untuk lebih tahu lah sebenarnya prosesnya seperti apa sebagai ilmu dasar. Ilmu yang lebih lanjut pelaksanaan di BCA-nya tentu saya harus belajar di kelas gitu kan ya. Jadi intinya saya tidak malu untuk bertanya. Kadang-kadang mungkin ilmu itu ada di orang lain gitu. Jadi saya tidak malu untuk bertanya. Saya tidak malu untuk kemudian bilang bahwa saya nggak bisa gitu. Mungkin kamu lebih bisa gitu ya. Itu yang saya lakukan. Dan mungkin berbangga hati sedikit gitu ya dengan background saya bukan lulusan dari UNK, terus saya ikut program selama setahun, tapi sebagai hasilnya saya lulusan semua di MDP angkatan saya. Jadi itu membuktikan bahwa tidak masalah orang dari background manapun gitu ya. Jadi bukan membanggakan diri, tapi lebih saya mau cerita bahwa tidak masalah orang dari background apapun gitu ya, selama kita memang punya keinginan untuk belajar, curiosity untuk tahu apa sih benda yang lagi kita pelajari itu gitu ya, dan tidak malu mau ngeblend sama teman-teman di cabang, teman-teman di unit kerja untuk bertanya, saya pikir kita pasti akan sukses. Menarik banget Kak Atik, luar biasa ya. Dari tadi yang saya poin yang saya dapetin itu adalah juga berani untuk membuka diri untuk bertanya. Itu mungkin kadang-kadang sesuatu yang common ya, tapi itu benar-benar susah ya, susah banget, iya susah diterapkan loh kadang-kadang. Bahwa kita lemah gitu benar, ya. Benar, tapi justru itulah kunci yang membuka kita untuk terus bisa berkembang dan lebih maju lagi gitu ya Kak Atik. Benar, karena mungkin ya awalnya kan kita pede dulu nih dengan kemampuan kita pastinya gitu kan, tapi selama proses pengembangan ternyata memang banyak sekali ilmu yang mungkin kita belum tahu, dan itu nggak apa-apa banget kalau misalnya kita emang belum tahu itu gitu ya, karena di BCA sendiri juga membuka kesempatan untuk belajar. Bahkan tadi dari awal masuk, dari pas di MDP pun juga udah kelihatan tuh kumpul bareng dengan tim gitu ya, jadi value teamworknya juga udah mulai berasa nih. Dari MDP pun itu bukannya maksudnya saling bersaing satu sama lain, enggak gitu ya, enggak, tapi benar-benar belajar bareng supaya nanti kedepannya bisa terus maju bersama. Kita juga nggak kayak, ya intinya kita benar-benar belajar bareng sih benar ya, maksudnya nggak kayak oh saya punya ini saya nggak mau berbagi, nggak begitu tuh kayaknya. Kayak dari awal kita ya sebisa mungkin kita sharing aja semuanya gitu. Benar, dan sebenarnya sharing dan bertanya untuk mendapatkan sharing balik gitu ya. Kayak nah, terus nih ada pertanyaan lanjutan nih kreatif dari Angel Liani. Nah, selamat pagi Kak, saya ingin bertanya untuk fresh graduate ini sebenarnya lebih disarankan mengikuti program MDP dan trainee atau langsung melamar posisi sebagai karyawan tetap ya. Tadi kan kalau dilihat sebenarnya kita program banyak banget nih. Kira-kira apakah ada preferensi tertentu yang disarankan Kak Atik, atau mungkin sebenarnya masing-masing punya ciri khasnya sendiri gitu, MDP maupun langsung karyawan tetap. Pasti masing-masing lowongan itu punya ciri khas lah ya, kalau mau dibilang pasti ada ini, pasti ada kualifikasinya juga gitu. Tapi saya pikir jangan terlalu worry dengan hal itu gitu ya, karena pada saat teman-teman mendaftar ke BCA gitu ya, kita juga akan pastikan sebenarnya teman-teman itu akan lebih fit mengikuti yang mana gitu ya. Jadi itu kita akan bantu lah sebenarnya secara prosesnya gitu. Jadi tidak perlu takut untuk saya lebih baik yang mana gitu ya. Tapi mungkin pada saat teman-teman memilih sesuatu yang sesuai dengan aspirasi, itu akan membantu kita untuk tahu bahwa teman-teman sebenarnya lebih passionate ada di unit mana. Seperti itu sih. Kalau saya mungkin memberikan responnya akan lebih seperti itu. Jadi sama kayak tadi sebelumnya, mungkin jangan membatasi gitu ya, karena kita juga di tim pasti akan melakukan proses seleksi itu juga gitu. Dan mungkin yang paling ya kita bisa
teman-teman bisa bantu kami dari sisi supaya kami tahu secara aspirasi teman-teman sebenarnya ingin ada di mana gitu. Betul sih, Katik. Jadi tadi mungkin buat Angel dan teman-teman yang lainnya juga nggak perlu worry nih. Mungkin kan kalau ngeliat di web karir memang nih, wah lowongannya banyak banget nih. Saya harusnya pilih yang mana ya gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa pilih dari yang benar-benar teman merasa pede untuk fit, atau mungkin passion ya, lebih mungkin ke passion tadi seperti yang Katik bilang, karena kita pengen ngedenger ini dari teman-teman sendiri tuh pengennya atau passion itu lebih cenderung kemana gitu ya. Tapi nanti pada saat proses seleksi, kita pun akan membantu mengarahkan teman-teman gitu. Jadi justru dari kami pun dari awal banget kita udah merhatiin nih, nggak cuma asal mungkin oh ya udah nih langsung dimasukin ke sini atau di situ, tapi benar-benar digali lagi kira-kira fitnya yang mana. Jadi saat teman-teman masuk entah itu program atau staff, itu pun juga ngerasanya jadi lebih nyaman ya Kak, dan lebih siap juga seperti itu. Jadi ada mata lain lah yang membantu teman-teman untuk lihat fitnya itu iya, benar-benar betul. Nah, lalu nih ada pertanyaan lagi dari Tri Widodo. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Tri. Saya ingin bertanya terkait hal apa saja sih yang dilihat oleh BCA pada saat proses melakukan seleksi masuk. Nah, ini mungkin pertanyaan juga yang menarik juga memang sih ditanyain ya, kira-kira kalau dari kita sendiri melihatnya apa sih gitu ya pada saat masuk. Ya, secara umum pasti kita melakukan seleksi itu terkait dengan aspek kapasitas itu pastilah ya. Jadi saya rasa itu di semua organisasi sangat sama gitu ya. Kapasitasnya bagaimana itu pasti satu hal. Nah, yang kedua itu yang menurut aku yang jauh lebih penting untuk saya ceritakan di sini adalah mengenai values ya. Karena tadi kita cerita mengenai values, kita nggak akan pernah bisa bilang bahwa values itu baik atau tidak baik gitu ya. Tapi kita akan bilang bahwa fit atau tidak fit. Nah, itu yang kita pastikan bahwa kita punya keselarasan values. Gitu. Itu yang akan membantu teman-teman nantinya lebih mudah untuk fit in di organisasi. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu hal yang kita lihat lah gitu ya, salah satu hal yang kita juga pastikan gitu ya, punya fitness di sisi values tadi ya. Gitu supaya starting awalnya kita lebih mudah gitu ya. Bahasanya. Jadi itu kita pasti itu kita jadi salah satu hal yang kita lihat lah. Di luar tadi kita bicara mengenai kapasitas kompetensi. Ya, mungkin semoga menjawab juga ya pertanyaan dari Tri dan juga teman-teman yang lain. Benar banget di BCA ini mungkin kalau secara kompetensi itu udah standar ya, maksudnya kan semua company pasti terkait kompetensi dan kapasitas, tapi lebih lagi kita mungkin melihat value. Nah, mungkin dari yang kita sharing kali ini kan juga mungkin bisa jadi tahu kan, jadi belajar wah value-value BCA ini seperti apa cocok nggak gitu ya. Benar. Dan kalau ada yang bisa bagus dan teman-teman terapkan, itu siapa tahu juga jadi starting point awal yang bagus ya, di mana teman-teman bisa bergabung sama kita seperti itu. Nah, karena ini waktunya juga sudah mau berakhir nih Kak, dan tadi kita udah banyak-banyak sharing banget nih dari teman-teman. Thank you banget buat pertanyaan-pertanyaannya juga. Justru kita bisa juga dapat feedback juga, tahu apa sih yang benar, lagi butuh apa, pengen nanya apa sih terkait kita gitu. Dan jangan lupa kalau untuk mau tahu nanti sharing tentang lain-lainnya lagi, bisa ikutin Sapa Karir setiap Kamis di minggu terakhir setiap bulannya, dan jadwalnya bisa teman-teman lihat di website karir.bca.co.id. Nah, kira-kira Atik nih closing lah gitu. Pesan apa sih buat dari Kak Atik buat teman-teman di sana nih, terutama para pencari kerja ibaratnya gitu ya, dan calon-calon mungkin keluarga BCA juga ke depannya gitu. Secara umum yang mau saya sampaikan akan lebih dari sisi bahwa pada saat teman-teman lulus dari bangku kuliah gitu ya, pasti di pikiran teman-teman banyak hal lah yang akan terjadi gitu ya, termasuk apa saya mau lanjut kuliah, apa saya mau kerja gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi yang saya mungkin bisa sampaikan adalah mungkin satu, jangan terlalu membatasi diri kita untuk berpikir bahwa oh saya mungkin hanya cocoknya di sini, saya hanya maunya di sini gitu ya. Karena kita nggak tahu bahwa kadang-kadang pintu yang kita pikir itu tertutup, ternyata justru adalah pintu kita buat sukses. Ya, itu mungkin salah satu yang saya ingin sampaikan, karena kita semua pasti pernah ada di tahap itu, gitu ya. Dan di saat kita masih muda, karena saya udah tidak terlalu muda, ya pada saat kita muda itulah kesempatan kita sebenarnya untuk mencoba sebanyak-banyaknya. Mindset kita dibentuk daripada saat itu, gitu ya. Jadi jangan terlalu membatasi diri. Saya pikir itu akan menjadi opportunity buat kita untuk mengenal lebih banyak, eksplorasi lebih banyak, dan kita punya opportunity untuk sukses lebih banyak.
Lalu yang kedua, jangan ragu untuk lebih tahu mengenai BCA. Saya pikir ini cuma titik awal untuk tahu BCA. Ini jadi kesempatan teman-teman untuk cari tahu lagi lebih banyak mengenai BCA. Dan kami percaya bahwa BCA itu menjadi salah satu organisasi yang berkembang karena orang-orang yang bergabung di BCA itu orang-orang yang punya semangat untuk mengembangkan diri, punya semangat untuk membuat hal-hal yang lebih baik lagi. Dan kita juga percaya bahwa pada saat teman-teman bergabung di BCA, kontribusi teman-teman itu akan dihitung, dilihat, dan ini bukan cuma buat kebaikan BCA, tapi juga buat Indonesia. Betul. Gitu. Dan untuk diri sendiri juga ya. Oh, tentunya untuk diri sendiri pasti, gitu ya. Betul. Ya, thank you Kak Atik, thank you banget. Benar teman-teman, di sini juga tadi dari yang Kak Atik ceritain tuh saya juga ngerasain sendiri gitu ya. Saya pun juga awalnya juga nggak kepikiran gitu masuk perbankan karena mungkin di awalnya apalagi usia-usia kuliah gitu ya, banyak pastilah kegalauan mengenai masa depan saya seperti apa, terus habis itu juga ini sesuai nggak sih sama saya, passion saya atau gitu. Nah, benar banget teman-teman, intinya jangan membatasi diri, bahwa ternyata saya pun setelah masuk ke perbankan ini juga mendapatkan ilmu yang di luar dugaan saya gitu, dan ternyata membuat lebih berkembang dan bisa membentuk karakter tuh lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi, jadiin BCA sebagai pilihan untuk teman-teman berkarya dan mengembangkan diri ya, Kak Atik ya. Oke, teman-teman, kalau kita gitu. Tunggu ya. Iya, kita tunggu pastinya. Di Rumah Biru BCA. Di Rumah Biru BCA. Pintu masuknya saya ingetin lagi hanya di karir.bca.co.id ya, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu mungkin sekian Sapa Karir kita di bulan ini ya. See you, teman-teman, dan siapa tahu kalian jadi keluarga BCA selanjutnya. Dadah, teman-teman.